Halo, Nasdem minta Gerindra ajukan kader jadi Cawapres jika gabung koalisi perubahan. Juru bicara PKS M. Khalid mengatakan bahwa sudah waktunya Gerindra bergantian memberikan dukungan pada PKS. Enggak, kalau ada yang mau bergabung, ya mengajak kita bergabung, ya kita balik aja. Kenapa nggak ikut bergabung bersama kami, kan begitu. Alasannya PKS mendukung Gerindra dan Prabowo sebagai capres pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Giliran Gerindra yang kami ajak untuk ikut pilihan dari PKS nanti, jika nanti koalisi perubahan jadi dideklarasikan. Ya, arahnya kita menuju terbentuknya koalisi perubahan, kata Khalid. Sebelumnya, ada berita di mana diisukan Gerindra akan kembali bersatu dalam koalisi seperti di dua pilpres sebelumnya. Fadlizon berharap kedua partai ini bisa bekerja sama lagi. Tapi, tampaknya Fadli akan agak sedikit menyesal nantinya. Alasannya begini, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu, Partai Nasdem Effendi Hoiri, meminta Prabowo untuk mengajukan kadernya menjadi bakal cawapres Anies Baswedan jika Gerindra nantinya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi perubahan yang sedang dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau Gerindra gabung dengan koalisi perubahan, maka Pak PS atau Prabowo Subianto tidak nyalon lagi. Lalu gimana? Bisa saja menyalonkan kadernya untuk jadi cawapres, kata Effendi. Koalisi perubahan sudah sepakat untuk mengusung Anies sebagai capres dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, kalau Gerindra ikut bergabung, Prabowo tidak mungkin diusung sebagai capres lagi. Menurutnya, usulan PKS mengajak Gerindra untuk bergabung dalam koalisi perubahan adalah langkah yang tepat. Gerindra adalah partai dengan kekuatan yang besar untuk membantu koalisi memenangkan pemilu mendatang. Tentu saja Nasdem ikut menggelar kerbat merah dengan ucapan welcome dan marhaban ahlan wa sahlan kepada siapapun dan partai apapun yang gabung dengan koalisi perubahan, katanya. Bagi siapapun yang membaca ini dan sedang susah buang air besar, mungkin dengan membaca berita ini sudah bisa bikin perut kalian mules. Hahaha. Fadlizon pasti nyesel bicara tentang peluang koalisi Gerindra dan PKS. Kalian pasti tahu, di pemilu sebelumnya Gerindra mendapatkan kursi terbanyak kedua setelah PDIP. Nasdem hanya di posisi kelima. Masa Nasdem mau atur Gerindra? Ibarat anak SD yang ikat tali sepatu sendiri saja masih belum bisa, malah mau atur anak SMA. Hahaha. Nasdem sungguh tidak tahu diri. Tidak pernah ngaca entah selama berapa lama. Ini namanya kurang ajar, merendahkan partai yang sejatinya lebih tinggi dari Nasdem. Kalaupun Prabowo mau menjadi cawapres saja, bukankah lebih baik gabung dengan PDIP? Sudah pasti dapat tiket cawapres dengan peluang 100% menang Pilpres. Apalagi kalau capresnya Ganjar Pranowo. Saya jamin Pilpres kelar kalau duet ini terwujud. Ngapain gabung ke koalisi perubahan yang sampai saat ini saja belum jelas apakah bakal deal atau tidak? Menang pun belum tentu juga. Ini adalah keputusan bodoh kalau Prabowo melakukan hal seperti itu. Mesin partainya solid se-Indonesia, elektabilitas seimbang dengan Anies. Untung saja Nasdem tidak ngomong begini di depan PDIP. Bisa kena sikat sampai gundul. Hahaha. Nasdem terlalu banyak gaya.
kunci utama untuk mencalonkan Anies ada di partai lain. Nasdem malah pede menembus langit dengan sok mengatur Gerindra yang jauh lebih besar dan kuat. Mungkin Nasdem sedang putus asa, sehingga bicara ngawur dan asal-asalan. Kalau begini gaya bermain Nasdem, kemungkinan ujung-ujungnya cuma koalisi dengan Partai Umat, punya Amin Rais, atau Partai Idaman punya Bang Rhoma Irama. Belum apa-apa aja sudah berlagak setinggi langit. Padahal Nasdem lebih terlihat sedang ngarep dengan partai lain agar berkoalisi mengusung Anies. Mungkin Nasdem ingin meninggikan dirinya agar terlihat mahal. Nasdem mau jual mahal. Tapi sayangnya partai lain sudah tahu isi dalam Nasdem. Jual mahal tapi sebenarnya murah. Baru kali ini saya melihat ada partai yang kekuatannya melemah, tapi gayanya makin lama makin sombong tak karuan. Mungkin ada baiknya PKS hengkang saja ke koalisi Gerindra dengan PKB, Demokrat gabung dengan KIP, PDIP lihat nanti gimana, dan Nasdem tinggal sendiri. Tak bisa usung capres. Akhirnya Anies menjadi presiden-presidenan dalam dunia mimpi penuh halusinasi. Koalisi belum jadi saja sudah merasa seperti partai penguasa. Apalagi kalau menang Pilpres tahun 2024, mungkin bakal jadi partai yang paling menggelikan sepanjang masa. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Bagaimana menurut Anda?